my name is Dina, welcome back. Setelah 2 bulan nggak ada video baru, I'm sorry. Bukannya aku nggak mau bikin video baru, tapi banyak gangguan yang bikin aku nggak nyaman buat ngerekam video. Ada renovasi besar-besaran di rumah, sangat berisik dan mengganggu wifi di rumah sampai sekarang. Jadi aku nggak tahu bagaimana nanti video ini diupload. Mungkin aku bakal ke warnet, ngehabisin waktu seharian nunggu video ini terupload. Semangat Din! Untuk sekarang, terlepas dari wifi-nya, kondisinya sudah cukup tenang untuk bikin video. Jadi aku kembali, I'm back. Aku mau ngomongin apa? Oh, 2015. Agak telat, sangat telat buat ngomongin soal tahun baru sekarang. Tapi aku bakal ngomongin itu. Untuk kegiatan membaca buku di tahun 2015, aku ngikutin beberapa reading challenge. Salah satunya di Goodreads. Aku memasang target untuk membaca 53 buku tahun ini. Sampai saat aku ngerekam video ini, aku sudah membaca 22 buku kalau nggak salah. Untuk reading challenge lainnya, kamu bisa lihat postingan di blog aku yang linknya aku taruh di bawah. Selain itu, aku juga mutusin buat nggak beli buku tahun ini. Ya, aku nggak akan beli buku satupun tahun ini. Nggak deng, aku tetap bakal beli buku nanti bulan Juni saat ulang tahun aku. Keputusan besar itu bikin stres tentunya, tapi aku ngerasa lebih stres lagi saat ngelihat tumpukan buku yang belum aku baca. Di mana-mana ada gitu. Di 2 bulan pertama ini aku berhasil menahan dorongan untuk beli buku. Tapi hebatnya atau untungnya, di 2 bulan ini aku dapat buku-buku baru gratis. Aku kasih lihat semuanya. Buku pertama adalah Travel Young karya Alanda Khadiza. Buku ini aku dapetin sebagai hadiah dari reading challenge yang aku ikutin di tahun 2014, Wina Effendi's Books Reading Challenge. Sang host milih blog aku sebagai pemenang dan aku dapetin voucher buku. Aku milih buku ini karena aku penasaran sama tulisannya Alanda Khadiza. Aku follow Twitternya, aku follow Instagramnya, tapi aku belum pernah baca bukunya. Terus aku juga penasaran dengan ide travel yang itu. Aku sebenarnya enggak terlalu suka travel, tapi apa ya, dorongan cerita dari teman-teman yang suka travel, aku jadi tertarik dan ingin juga mencoba buat travel. Jadi aku harap buku ini bisa ngebantu aku. Nah, buku-buku ini aku dapetin dari Gramedia sebagai hadiah lomba menulis resensi novel The Silkworm. Resensinya aku tulis bulan Oktober tahun lalu, sedangkan lombanya berlangsung bulan Januari dan pemenangnya diumumkan di awal bulan Februari. Aku ternyata mendapat juara ketiga. Dan hadiahnya adalah edisi khusus The Silkworm bertanda tangan Robert Galbraith alias J.K. Rowling. Ini jadi buku yang paling berharga yang aku punya. Aku jadi pengen baca lagi ceritanya, entah kenapa. Selain itu, aku juga dapetin paket buku terbitan Gramedia. Buku pertama adalah Dangerous karya Diana Palmer. Aku belum pernah baca buku Harley Quinn sebelumnya, tapi aku penasaran karena aku sering lihat buku ini, selalu ada judul yang baru. Jadi aku penasaran isi Harley Quinn itu seperti apa sih. Jadi aku coba baca deh. Buku kedua adalah Between the Raindrops karya Stephanie Zen. Buku ini masuk kategori Crom atau Christian Romance, tapi aku nggak masalah kok buat baca ini. Aku sih lebih mikirin Stephanie Zen-nya karena aku
suka karyanya dan udah lama nggak baca karyanya, jadi aku semangat buat baca ini. Buku ketiga adalah Traces of Love karya Kriya Freya. Buku ini adalah seri ketiga dari Face Adventure. Dua buku pertamanya belum aku baca. Aku udah rencana buat baca seri ini tahun ini. Kenapa? Karena aku tertarik banget sama covernya, Eiffel Tower. Dua buku sebelumnya juga punya cover yang agak mirip, jadi kayaknya cantik kalau dikoleksi. Tapi aku nggak boleh beli buku tahun ini. Buku keempat adalah Sang Pengkhianat karya Lexi Zhu. Sama seperti yang tadi, ini juga termasuk buku seri, tepatnya seri ke-6 dari Omen. Aku penasaran banget sama karyanya Lexi Zhu. Apakah aku bisa ngerti cerita di buku ini tanpa baca 5 buku sebelumnya? Kasih tahu aku kalau misalnya kalian tahu ya. Nah, itu dia buku-buku yang aku dapetin selama aku puasa beli buku. Kebayang kalau misalnya aku masih beli buku 2 bulan, berarti 6 buku, ditambah buku-buku yang tadi 6 juga, 12 berarti semuanya. Dan ditambah buku-buku yang belum aku baca. Aku semakin yakin buat nggak beli buku tahun ini. Kasih tahu aku tentang resolusi membaca kalian tahun ini. Bisa jumlah buku yang kalian targetkan di Goodreads, atau mungkin reading challenge khusus tentang seri tertentu yang kalian mau baca, karya penulis tertentu mungkin. Tulis semuanya di bawah, oke? And if you enjoy this video, don't forget to give it a thumbs up or even subscribe to my channel. Thank you for watching. Buku ini termasuk kategori Chrome atau buku ini termasuk kategori Chrome? Enggak. Buku ini termasuk kategori Chrome.